Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Marieta Elmas SPD, guru SD YPBK Santa Ursula, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022 yang mengambil tema 3, peduli terhadap makhluk hidup di lingkunganku, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2 di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Sebelum kita lanjut untuk pelajaran hari ini, guru absen dulu ya. Yosef Ditubun, ada Ibu Guru. Juandra, Ada Ibu Guru. Tasya, Yadiel, Ada Ibu Guru. Yuda, Ada Ibu Guru. Elo, Ada Ibu Guru. Ardiansa, Ada Ibu Guru. Desi. Ada Ibu Guru. Anak-anak, setiap tanggal 1 Oktober kita merayakan hari apa? Satria Pancasila. Oke, pintar. Agar kita lebih mencintai lagi lambang negara kita, yaitu
yang lalu atau tidak? Masih. Siapa yang bisa jawab? Ya, Kasio. Hewan langka. Hewan langka, ya betul sekali. Kelestarian hewan langka ya. Ibu guru mau tanya, hewan langka yang ada di Papua itu apa saja? Burung cendrawasih, burung kasuari. Oke, baik. Jadi hewan langka yang ada di Papua adalah burung cendrawasih dan kasuari. Ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Semangat nih anak-anak, kalau tidak semangat kita tetap semangat dulu ya. Ayo berdiri, coba berdiri. Semangat. Ikut semangat. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 2, muatan pelajaran PPKN-nya, hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan di sekitar. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan yang ada di sekitar setelah membaca teks dan berdiskusi dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu membuat cerita pengalaman diri tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar setelah mengamati video dengan tepat. Baik anak-anak, siapa yang punya hewan peliharaan? Ya, Juandra apa? Kucing. Jerry apa? Anjing. Rita? Hah? Kucing dan anjing. Desi apa? Anjing juga. Dasio? Hamster. Yuda? Yuda? Hah? Yuda, burung. Elo? Bebek. Tasya? Kucing juga. Yunita? Anjing. Joseph? Anjing. Siapa namanya? Adiasa apa? Anjing. Oke, baik. Anak-anak semua punya hewan peliharaan ya. Anak-anak sekarang melihat di saya. Ini macam-macam hewan peliharaan yang biasa dipelihara oleh kita ya. Ada apa itu? Ada burung. Ayam, ada kucing. Ya. Jadi macam-macam hewan peliharaan. Anak-anak, bagaimana perasaan kamu saat memiliki hewan peliharaan? Bagaimana perasaannya? Ya, apa lagi? Ya, bahagia sama ya, senang bahagia. Apa lagi? Ya, baik, pasti ya anak-anak kalau punya hewan peliharaan pasti merasa senang. Apa yang harus anak-anak lakukan terhadap hewan peliharaannya? Kasih makan. Dirawat, dikasih mandi, dikasih minum, dia disayang. Terus apa lagi? Hah? Diberikan tempat tidur. Terus kalau hewannya sakit apa? Diberi obat. Oke, baik. Jadi yang kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita yaitu yang pertama dikasih makan, dikasih minum, dikasih mandi, terus dikasih tempat tidur yang baik. Terus kalau hewannya sakit kita kasih obat. Anak-anak, ibu guru punya salah satu cerita tentang hewan peliharaan ini. Ya, ini cerita tentang Layu dan si Mungil. Anak-anak mau dengar ceritanya tidak? Baik. Ibu guru akan putar videonya ya, anak-anak.
si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya binatang peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai binatang peliharaan jika sudah mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam putih itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara binatang itu membutuhkan tanggung jawab. Pantas saja, seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan. Baik anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita ya. Cerita tadi tentang apa? Dayu dan si mungil. Ya. Hewan apa yang dipelihara Dayu dalam cerita tadi? Kalian bisa jawab, angkat tangan. Kucing. Ya, kucing. Betul sekali, Prasio. Kita beri tepuk tangan buat Prasio. Pertanyaan berikut, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Siapa yang bisa jawab? Yose. Beri makanan. Beri makan. Siapa lagi? Rawat. Dirawat, ya. Beri Beri minum. Apa lagi? tempat tidur. Beri tempat tidur. Apa lagi? Memandikannya. Terus saat hewan itu apa? Berobat. Terus kalau dia buang air besar atau air kecil? Besar. Oke, baik. Ibu guru akan bagi anak-anak dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 si mungil. Ya, kelompoknya Jeril, Prasio, dan Saparita. Kemudian kelompok Muri. Kelompoknya Jose, Adriansa, Yunita, dan Tasya. Kemudian kelompok Eli. Itu kelompok Prasio, Yuda, dan Elo, terus Desi. Baik anak-anak, ibu guru akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Anak-anak perhatikan ke ibu guru dulu sebentar sebelum mengerjakan langkah pertama yang anak-anak lakukan, yaitu ketua kelompoknya menuliskan nama anggota kelompoknya pada lembaran paling depan. Seperti ini kelompok kelompok Eli, terus nama anggota kelompoknya siapa-siapa. Anak-anak dalam kelompok membacakan dulu cerita tentang Dayu dan si mungil. Ya, menceritakan tentang cerita Dayu dan si mungil sebelum menjawab pertanyaan yang ada pada lembaran berikutnya. Ya, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Nanti ketua kelompoknya membacakan pertanyaan dari 5 nomor tersebut dan setiap anggota kelompoknya menjawab. Sekarang anak-anak silakan mengerjakan tugas kelompoknya, dan apabila ada hal yang kurang jelas, yang anak-anak kurang pahami, silakan ditanyakan ke ibu guru ya. Ya. Oke, baik. Sekarang saatnya mengerjakan.
waktu untuk mengerjakan diskusi kelompok sudah selesai ya. Apakah anak sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Oke, baik. Sekarang Ibu Guru minta kelompok si Mungil untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok si Mungil. Bacakan dulu pertanyaannya, kemudian dijawab. Misalnya nomor 1, pertanyaannya apa, dibacakan terus langsung jawabannya. Oke. 2 sampai nomor 3 ya. Ya, silakan. Satu, bagaimana perasaan saya ketika Oke, terima kasih untuk kelompok si Mungil yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Ya, Ibu Guru memberikan kesempatan untuk kelompok yang lain. Bagaimana, ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok si Mungil? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Berarti kita lanjut untuk kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok Eli. Silakan kelompok Eli maju ke depan. Ayo semua, ayo. Eli untuk melaporkan hasil diskusi. Kalau bisa dipresentasikan. Terima kasih.
sudah melakukan diskusi kelompoknya. Oke, baik. Apa saja yang telah anak-anak pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa jawab? Ya? Ya, hak terhadap hewan peliharaan di lingkungan sekitar. Terus apa lagi? Dosen. Kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ya, kewajiban terhadap hewan peliharaan di lingkungan sekitar. Rasio, silakan. Ya, baik. Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Sekarang siapa lagi? Jadi, apa lagi yang sudah dipelajari hari ini? Dampak jika melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Oke, baik anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan refleksi dari Ibu Guru. Anak-anak masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Jadi yang sudah dipelajari anak-anak pada hari ini yaitu yang pertama, hak terhadap hewan peliharaan di lingkungan sekitar. Kemudian kewajiban terhadap hewan peliharaan di lingkungan sekitar dan dampak jika melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ya, baik anak-anak, sekarang Ibu Guru akan meminta anak-anak dengan Ibu Guru untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak membaca sama-sama dengan Ibu Guru ya. Ya. Yang pertama, hak memelihara hewan, yaitu bermain dengan hewan peliharaan, menghilangkan rasa kesepian, mendapat rasa gembira saat memiliki hewan peliharaan, mendapat kepuasan hati. Kemudian yang kedua, kewajiban memelihara hewan. Yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan, memberikan kandang dan rajin membersihkannya, mengobati hewan peliharaan ketika sakit. Ya, itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, Ibu Guru mau ingatkan kembali untuk anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ya, ketika kita merawatnya dengan baik akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Peliharaan kita kotor pasti akan mengganggu lingkungan. Anak-anak, setelah kita melakukan pelajaran pada hari ini, sekarang saatnya Ibu Guru akan membuat penilaian. Ya, jadi anak-anak Ibu Guru minta untuk mengerjakan soal latihan pada lembar evaluasi yang sudah Ibu Guru siapkan ini. Ini adalah soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Jadi Ibu Guru minta anak-anak membacanya dan memberikan tanda silang pada jawaban